I can hear you. Aku mau ceritain tentang pengalaman pribadi aku sendiri. Ini berkisah di rumah aku. Biasanya aku itu tinggal sendiri karena orang tua aku biasanya pulang kampung, atau biasa juga ada adik aku. Nah, saat aku sendiri di rumah, aku seringkali mengajak beberapa temanku untuk nginap di rumahku. Waktu itu, aku mengajak salah seorang temanku, namanya Jo. Aku ajak dia untuk tinggal di rumahku satu malam. Terus kemudian, dia nginap di rumah aku. Di rumah aku ada 2 lantai, lantai bawah dan lantai atas. Di atas itu ada kamar. Saat temanku nginap di rumahku, aku suruh dia tidur di atas. Tapi entah kenapa dia bilang gak mau. Dia gak mau tidur di atas. Terus aku bilang sama dia, oh ya udah kalau mau tidur di bawah juga gak apa-apa. Lalu sampai menjelang paginya dia juga tetap tidur di bawah. Tapi temanku gak kasih tahu aku apa-apa. Setelah beberapa hari kita ketemu lagi, dia baru cerita. Terus dia cerita gini, aku gak enak tinggal di rumahmu. Waktu kemarin kita nginap, kayaknya aku ada lihat seseorang. Dia cerita gitu. Terus aku bingung kan, maksudnya apa. Terus ternyata di atas lotengku itu ada kamar, dan di situ dia ngeliat seorang cewek. Aku nggak tahu sih lebih tepatnya gimana, karena selama aku tinggal di rumah aku, ya aku nggak pernah lihat siapapun. Terus temanku Jo itu bilang bahwasanya ada cewek yang selalu natap dia dan selalu lihat dia sejak dia pertama kali datang ke rumahku. Sampai malam dia juga takut untuk tidur di atas. Sampai mungkin hampir sepanjang malam cewek itu ngeliatin dia. Aku gak tahu wujudnya kayak gimana, tapi yang jelas ada cewek yang tinggal di atas lotengku. Dan itu buat temanku takut. Katanya dia cewek, terus rambutnya panjang. Mukanya, aku gak tahu mukanya serem atau enggak, atau temanku juga gak bisa lihat mukanya, tapi dia bisa ngerasain bahwa itu sesosok perempuan dan dia tinggal di atas. Jadi kayak seolah-olah dia menyapa kamu dari jauh. Itu kisah temanku yang pertama. Terus saat aku ajak temanku yang lain lagi untuk tinggal di rumahku, namanya temanku juga perempuan. Terus aku ajak dia untuk nginap. Kali ini kita cuma tinggal berdua. Terus kita tidur di kamar bawah. Setelah tidur di kamar bawah, aku biasa aja tidur sampai pagi. Nah, ternyata temanku itu mengalami sesuatu yang aneh. Dia baru cerita keesokan paginya. Dia bilang ada kayak sesosok cowok di kamarku yang di bawah. Aku nggak tahu cowok itu apa, tapi yang jelas dia kayak merasa terusik. Aku nggak tahu kenapa. Dia bilang tiba-tiba kayak saat malam, terus dia lagi mau tidur, pejamin mata, terus kayak ada sosok laki-laki yang kayak ngejutin dia. Habis itu kayak ngedor pintu kayak gitu, sampai dia juga nggak bisa tidur sepanjang malam itu. Dan itu baru 2 kisah temanku, dan masih ada banyak yang lainnya. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, dan mungkin memang ada arwah di rumahku. Aku juga nggak tahu, sebab aku tinggal di rumahku dan aku nggak pernah ngerasain hal-hal aneh, atau aku ngeliat sesuatu, atau aku ngedengar, atau aku pernah diganggu. Kali ini aku mau cerita, aku masih sering tinggal sendiri belakangan ini. Kemudian aku mengajak temanku, salah satu teman perempuanku, untuk tidur denganku di rumah, untuk menemaniku beberapa hari.
Saat kita tiba di rumah, aku biasa aja, tapi ternyata temanku merasakan hal yang aneh. Dia bilang dia merasakan aura-aura yang ramai, sesak, dan seperti penuh dengan keramaian. Terus kita jalan masuk ke ruang tamu, ke dapur, dan semuanya. Kemudian setelah beberapa jam, temanku bilang dia lapar. Terus aku bilang, aku gak punya makanan apa-apa di rumah, di kulkas juga gak ada. Terus dia memutuskan untuk masak mie. Kebetulan aku punya satu di rumah. Saat itu aku lagi ada di dalam kamar. Terus dia lagi masak mie di dapur. Dia hidupin kompor. Terus dia mulai masak mie-nya. Dan saat dia masak di dapur, dia kayak ngelihat bayangan. Bayangannya seorang perempuan dan tanpa kaki. Sekilas melintas. Temanku gak bisa lihat, tapi dia bisa merasakan. Dan dia tahu ada sesosok perempuan itu seperti sedang menunggunya untuk masak di dapur. Aku saat itu lagi ada di kamar. Dan kita cuma tinggal berdua di rumah. Karena gak ada siapa-siapa di rumah. Dia tahu dia melihat sosok itu. Kemudian untuk mengurangi rasa takutnya, dia mencoba bernyanyi atau mencoba menanyaiku dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Nanti dia bisa teriak, "Kamu mau mie juga nggak? Nanti sekalian aku masakin." Dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Aku pasti nggak mau. Cuman dia seolah-olah ada teman ngobrol dan membuat suasana ramai. Akhirnya setelah selesai masak mie, dia makan. Selesai itu, dia cerita sama aku. Terus dia bilang memang ada sosok perempuan. Dan dia kadang berkeliaran di sekitar WC, di dekat meja makan, dan di dekat pintu yang nembus ke dapur. Dan biasa kalau dia mau mandi, juga sosok perempuan itu muncul. Dan dia bisa melihat bayangannya tanpa kaki. Aku gak tahu sosok siapa sebenarnya yang dia lihat, karena aku sendiri gak pernah lihat sosok itu di rumahku. Itu adalah pengalaman temanku melihat sosok perempuan lagi di rumah.